gunting perban. Dan di sini itu sebenarnya ada boleh salbetadin, boleh juga sufratul. Sufratul itu seperti kain seperti jaring-jaring kotak-kotak, itu sudah tidak usah dikasih salep karena itu sudah mengandung antibiotik. Nah, yang kedua adalah set steril. Sama set steril itu ada kom, ada pincet anatomi chirurgis dan gunting. Harusnya guntingnya itu gunting jaringan. Gunting jaringan itu harusnya ujungnya itu melengkung. Ya, melengkung itu buat apa? Kalau misalnya pasiennya dengan gangren, ya, dengan luka diabetes mellitus yang kakinya membusuk hitam-hitam, itu kita potongin jaringan matinya sampai keluar darah. Kenapa keluar darah? Supaya bisa tumbuh jaringan yang baru. Karena itu dianggap jaringan yang mati. Jadi dipotongin semua yang hitam-hitam yang di kaki. Baunya memang nanti luar biasa. Ya. Terus enggak sakit itu. Dia nggak merasa sakit soalnya udah mati jaringannya. Apalagi pasien dengan luka kanker yang sudah metastase. Luka kanker dengan metastase itu sudah membusuk, misalnya dia seamame, kanker di payudara. Nah, komunikasi sudah dipasang perlak ya, kita memakai handphone ini sendiri. Handphone bersih, jangan lupa di kom itu dikasih NaCl. Yang untuk membersihkan luka itu hanya NaCl. Sekarang sudah tidak memakai betadin. Nah, luka itu ada dua. Luka yang baru ketika misalnya pasien datang dengan kecelakaan, misalnya kebentur aspal, ya, entah mukanya, entah kepalanya, yang kita kaji adalah apa? Dibersihkan dulu semuanya. Kita lihat kedalaman luka, sobeknya luka, luasnya luka, ya, ini perlu di hekting atau tidak, ya. Terus kalau misalnya di bagian kepala Bu ada bocor terlalu dalam 2 cm, apa yang harus dilakukan? Di hekting, tapi pastikan bersih. Jadi harus dicukur dulu rambutnya. Pastikan di dalam itu tidak ada potongan rambut yang masuk satupun. Pasir harus bersih. Karena apa? Kalau masih ada pasir atau rambut itu akan terinfeksi. Ya, tapi beda dengan pasien yang memang datang. Dia datang itu dengan ganti balutan. Misalnya pasiennya itu sudah datang, dia kecelakaan 2 minggu yang lalu. Dia datang mau periksa hektingnya, ya, misalnya sudah diplester seperti ini. Setelah dibuka itu yang kita kaji apa? Tanda-tanda infeksi. Apakah ada setelah dibuka? Apakah ada rubor, kolor, dolor, fungsiolahisa, ya? Ada kemerahan, bengkak, nanah, ya? Apakah ada? Kalau misalnya kering dan bagus, berarti kita hanya menyalep membersihkan luka dengan NaCl, disalep atau dikasih sufratul, tutup lagi, ya. Atau memang itu sudah hekting, jadi benang hektingnya siap diambil. Nah, hekting pun juga ada 2 macam. Ada yang benangnya itu sudah menyatu ke kulit, ada juga yang diambil, ya, itu. Nah, yang diambil itu yang bagaimana? Biasanya mempengaruhi alergi di tubuh kita. Misalnya saya jatuh, ya, ada luka. Saya jatuh ada luka, besok timbul keloid. Tahu kan keloid? Daging tumbuh gitu ya. Tuh. Tapi ada juga yang habis jatuh dijahit pun tidak tumbuh. Nah, yang sudah punya modal saya itu punya keloid, jangan pakai benang yang ditanam. Maksudnya benang yang menyatu jadi daging, dia pasti akan timbul. Itu. Jadi ambil yang nanti bisa dicabut. Ya. Terus kalau misalnya lukanya itu pada muka gimana Bu? Ini daerah estetik, jadi benangnya tidak boleh pakai yang 30, 20, yang benar-benar kecil, 0,0. Ketika diambil dia tidak terlalu membekas. Apalagi misalnya ada tai lalat yang hidup tapi di ujung mata. Itu harus diambilkan karena lama-lama membesar dan mengganggu penglihatan. Itu juga kalau dokter dokter bedah plastik itu harusnya digambar dulu seberapa ininya menyentuh mata atau tidak, ya.
baru digambar pakai benang yang paling kecil supaya tidak ada bekas, karena ini daerah estetik gitu. Nah, kalau misalnya ini kita bersihkan ya, kita taruh di NaCl, lalu kita peras ya, diperas seperti ini ya. Setelah itu ini tadi belum dibuka ya. Nah, fungsinya kapas alkohol hanya untuk membuka plaster ya. Setelah itu diambil lalu diperas. Nah, kita ambil seperti ini, kita gulung ya, kita gulung dan agak kita tekan lalu kita usap. Kenapa? Kalau ini ada nanah, dia akan keluar. Apalagi pasien dengan luka SC, misalnya satu garis begitu, ada titik satu aja ya, itu dia tuh kalau dipencet nanahnya keluar, infeksi. Bahkan dulu ada yang infeksi itu untuk suntik KB, jadi mungkin bidannya lupa untuk mendesinfektan pakai kapas alkohol, jadi itu bengkak. Ketika kita pencet ternyata nanahnya itu satu bengkok, jadi dalamnya itu ternyata ngebuka. Akhirnya satu titik ini kita gunting, kita epis, terus kita masukin apa? Kita masukin kasa. Untuk apa? Untuk tampon, menyerap, karena ini nanti dibiarkan 2 jam nanah masih bereproduksi itu. Jadi dimasukin lagi kasa yang banyak, ambil, masukin kasa, ambil, sampai benar-benar itu bersih, keluar darah, baru ditutup, kasih betadin, antibiotik, dijahit ulang itu. Jadi lumayan kalau untuk yang luka ya. Setelah bersih seperti ini, kita buka set steril. Set steril itu karena kita sudah kita bukanya jangan sampai membuka yang di dalam. Kita dari luar begini ya, kita buka begini, terus kita mengambilnya juga ya, kita keluarin foamnya. Setelah seperti ini, kita tidak boleh megang tengahnya, kita kasih NaCl. Kalau di klinik mungkin masih pakai betadin ya, mungkin. Kalau di rumah sakit sudah tidak pakai. Setelah semuanya siap, baru kita ganti handscoon ya. Handscoon steril. Nanti pas ujian boleh dibuka di sini. Yang penting kan tidak memegang dalamnya kan. Atau kalau kalian ragu, taruh di sini juga boleh. Ya. Setelah itu kita taruh bawah, kita ambil yang di bagian dalamnya. Ini harusnya, kalau yang itu kan harusnya di ini ya. Kalau dipasang tuh harusnya begini kan. Kalau ini karena udah sama-sama steril, kita boleh memegang sininya ya, untuk membenarkannya. Nah, kalau misalnya kalau kita misalnya mau operasi atau kita mau sunat, kalau sudah steril, kita begini posisinya. Biarkan asistennya yang menyiapkan, jangan sampai kemana-mana ini karena sarung-sarung sudah steril. Terus untuk duk bolong, memasangkannya juga nggak boleh begini. Kalau begini berarti kan handscoon steril ini sudah memegang area pasien kan. Jadi kalau dari sini setelah dibuka, posisinya seperti ini, baru ditaruh ya, jadi kan tidak memegang area situ kan, itu ya. Nah, kalau misalnya Bu di mantri sunat itu kan duk bolongnya besar nih, dan mantrinya itu tidak naruh di sini, semua alat ditaruh di sini. Boleh, karena ini adalah alat steril. Ini sudah duk bolongnya sudah steril, makanya ditaruh di sini gitu ya. Setelah itu kita ambil pinset lagi, tadi kan sudah dituang, kita masukin lagi, kita peras lagi, kita bersihkan ya. Misalnya ini sama seperti tadi, digulung ya. Setelah itu baru, kalau misalnya pas ujian itu nanti pakai supratul, misalnya supratulnya misalnya di dalam sini, pas dibuka itu kalian mengambilnya pakai pinset
Dan motongnya itu pun juga pakai gunting yang ada di steril. Setelah diambil baru ditaruh sini, ya. Setelah itu baru ditempel lagi, ya. Sebelum ditempel ini boleh diambil, ya. Boleh diambil juga begini, jangan begini ya. Diambil, ditaruh, baru kita taruh kasa, ya. Setelah itu baru diplester, selesai, ya. Itu. Nah, kalau untuk hecting, sekarang ganti set hecting. Nanti kalau hecting bikin kelompok-kelompok gitu ya. Saya pengen lihat kalau belum rapi tidak boleh pulang. Harus diulang sampai rapi. Kalau saya bilang diulang. Nih, ini kan sudah steril. Boleh dibuka, boleh lagi nanti diambil begini ya. Misalnya ini adalah set sterilnya. Bungkus dulu. Kalian semua bawa itu nggak nyuntikan lidokain. Lidokain itu bentuknya kayak ampul botol kaca. Nanti habis kita ambil, kita sedot ya. Nanti kita desinfeksi daerah pinggir luka, ya. Setelah itu baru kita suntikkan. Yang 10 sampai 15 derajat namanya suntikan apa? Sekutan, intrakutan, PR nanti. Ya, ini 1 disuntik, nanti 2 cm lagi, disuntik lagi, disuntik lagi, disuntik lagi. Yang laki-laki yang pas sunat, saat itu yang terasa saat disuntiknya kan, sakitnya saat disuntik. Ketika nanti misalnya, oh iya jangan lupa kalau nutup seperti ini ya, baru dikencangkan. Baru nanti kita cupit. Sakit enggak, baru kita jahit. Oke? Tuh ya. Seperti biasa tadi memegangnya. Setelah itu kita siapin untuk sudah kita ganti handscoon. Anggap aja ini handscoon sudah steril ya. Terus ini pakai duk bolong di sini ya misalnya. Udah. Nanti kita hacking. Kita ambil pakai pinset. Lemnya mana lagi ini? Ini susah-susah gampang, jadi benang ini nanti di rumah buat latihan terus-terusan. Nah, spons itu berpengaruh. Spons yang gampang patah, yang gampang jebol itu pun juga nanti malah mempengaruhi. Ini misalnya sudah steril ya, saya anggap ini sudah steril. Terus, nih, ini kan ada luka nih nak, ya kan? Ini luka, jahitnya itu setengah senti di atas luka. Ini kan luka nih, ya. Setelah tadi dibersihkan setengah senti, dimasukkan kita tarik. Kenapa sih setengah senti di atas luka? Ini untuk membendung perdarahan. Kita sisakan sedikit, ya. Kita putar 1, 2, kita jepit di sini, kita tarik. Jadi simpul. Oke, paham? Oke. Sekarang kita jepit jarumnya lagi. Ini sudah area steril nih. Yang dijahit mananya, Bu? Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, tapi di bawah kulit. Jangan terlalu dalam. Ini kan menyatukan kulit yang sobek kan? Jadi benar-benar di sini, nak. Nah, di bawah kulit. Ya. Apa nih yang di belakang saya nanti? Dimulai dari kanan ya, Bu? Boleh dari kanan, boleh dari kiri, terserah. Di bawah kulit berhenti dari kiri. Tapi tetap di bawah kulit. Ini namanya jahitan
kutikuler yang modelnya itu delujur. Kalau dulu inget nggak, nak? Ada yang satu Iya, itu. nanti bekasnya kayak kaki 1000. Iya. Nah, itu kalau dulu begitu. Nah, tapi bekasnya banyak. Itu daerah estetik. Kasihan pasiennya, bekasnya banyak kan? Nih, kanan kiri, aduh, jebol ini. Jebolnya jebol. Ini pakai pinset boleh, pakai ini boleh. Dah. Nih, kanan lagi. Ya, jebol lagi. Setelah itu agak ditarik kencang, baru ya 1, 2, bikin simpul, ketemu lagi setengah senti di atas luka, baru kita guntingnya pakai gunting steril, ya. Habis itu tutup sufratul, tutup kasa, kita tutupnya pakai kurapor. Kurapor itu adalah plester anti air yang plastik. Oke. Sekarang ini pasien datang, tadi dibersihkan kan? Udah seminggu saya mau kontrol jahitan, Bu.